Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 Fakultas Agroteknologi Prodi S1 Agribisnis Universitas Prima Indonesia akan mempresentasikan tema yang sangat penting, yaitu keunggulan tanaman kelapa sawit. Perkenalkan, saya Alfredo Simanjuntak, NIM 243307721018. Saya Rona Simamora, NIM 243307621010. Dan saya Andika Ginting, NIM 243307621019. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Hari ini kami akan menjelaskan keunggulan kelapa sawit mulai dari saat penanaman, panen, hingga produk hasil jadi. Mari kita mulai dengan keunggulan saat penanaman kelapa sawit. Kelapa sawit sangat tahan terhadap berbagai kondisi iklim tropis, terutama di Indonesia yang memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup merata sepanjang tahun. Tanaman ini tumbuh optimal di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Selain itu, kelapa sawit memiliki usia produktif yang sangat panjang, yaitu bisa mencapai 25-30 tahun. Artinya, sekali tanam, petani dan perusahaan perkebunan bisa mendapatkan hasil panen dalam jangka waktu yang lama tanpa perlu menanam ulang secara berkala. Perawatan kelapa sawit juga relatif mudah dibandingkan tanaman perkebunan lain. Dengan sistem budidaya yang terencana, proses penyulaman, pemupukan, dan pengendalian hama bisa dilakukan secara terjadwal dan efisien. Hal ini tentu mengurangi biaya dan tenaga kerja. Selain itu, kelapa sawit sangat cocok untuk sistem agroindustri. Tanaman ini bisa dibudidayakan secara intensif di lahan luas oleh perusahaan besar maupun secara swadaya oleh petani kecil dalam skala plasma atau mandiri. Dengan demikian, kelapa sawit memberikan peluang usaha yang luas bagi berbagai kalangan masyarakat. Saat panen, kelapa sawit menunjukkan produktivitas yang sangat tinggi. Panen dilakukan setiap 10-14 hari sekali, sehingga hasil panen bisa diperoleh secara rutin dan berkelanjutan. Setiap hektar lahan kelapa sawit bisa menghasilkan 20-30 ton tandan buah segar, dalam kurung, TBS, per tahun. Dari jumlah tersebut, dapat diolah menjadi 4-6 ton minyak sawit mentah atau crude palm oil, dalam kurung, CPO, yang merupakan bahan baku utama berbagai produk. Keunggulan lainnya adalah kelapa sawit berbuah sepanjang tahun, tidak seperti tanaman musiman yang hanya berbuah pada waktu tertentu. Hal ini memberikan kestabilan pendapatan bagi petani dan pelaku industri. Selain buahnya, seluruh bagian tanaman kelapa sawit juga bisa dimanfaatkan. Pelepah daun dan batang dapat digunakan sebagai bahan bakar biomasa, sedangkan limbahnya dapat diolah menjadi kompos organik atau pakan ternak. Ini menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman yang sangat efisien dan ramah lingkungan. Minyak sawit yang dihasilkan dari panen kelapa sawit adalah minyak nabati multifungsi yang sangat penting bagi berbagai industri. Minyak ini digunakan sebagai bahan utama dalam minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, dan produk makanan olahan seperti biskuit dan coklat. Selain itu, minyak sawit juga diproses menjadi biodiesel yang merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kelapa sawit tidak hanya berkontribusi pada sektor pangan, tetapi juga pada sektor energi. Industri hilir kelapa sawit membuka peluang besar untuk menciptakan nilai tambah. Dari pengolahan CPO menjadi produk turunan sampai inovasi produk berbasis sawit seperti bioplastik dan bahan farmasi, semuanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kontribusi kelapa sawit terhadap ekonomi nasional sangat besar. Produk kelapa sawit Indonesia diekspor ke berbagai negara, menghasilkan devisa yang sangat besar. Selain itu, industri ini menciptakan jutaan lapangan kerja dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, pekerja pabrik, hingga pengusaha kecil menengah.
Dari mulai penanaman, panen, hingga produk hasil jadi, kelapa sawit menawarkan keunggulan yang sulit ditandingi oleh tanaman perkebunan lainnya. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, kelapa sawit bukan hanya menjadi sumber ekonomi yang kuat, tetapi juga pendorong pembangunan dan ketahanan energi di masa depan. Mari kita kelola dan manfaatkan kekayaan alam ini dengan bijak demi kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan.